Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya di channel Mawardi Caniago. Semoga teman-teman sekalian selalu sehat dan dilancarkan semua urusannya. Amin. Allahumma amin. Ya, teman-teman sekalian, kali ini saya berbagi tutorial bagaimana caranya kita melakukan observasi kinerja kepala sekolah yang menjadi sekolah dampingan kita di dalam melakukan penilaian kinerja pada aplikasi platform Merdeka Mengajar. Nah, tentunya yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita login dengan PMM, platform Merdeka Mengajar, dengan akun Belajar ID yang telah ditautkan pada Simtendik. Nah, yang mana akunnya kita bisa lihat di Simtendik, tinggal nanti di copy paste untuk login ke dalam akun PMM kita. Ya, kita lihat ini Simtendik. Nah, jadi Simtendik itu teman-teman pada poin nomor 5, di situ ada email tim kerja penilai kepala sekolah atau KS. Nah, inilah akun kita. Akun kita yang diakhiri dengan Belajar ID. Nah, kita login dengan akun tersebut. Nah, setelah kita login dengan akun tersebut, ya, maka terbuka tampilan PMM-nya seperti ini, teman-teman sekalian. Terbuka tampilan PMM-nya seperti ini, yang pada berandanya terlihat di sebelah kiri, beranda, ada yang di bawahnya guru, di bawahnya pengawas, di bawahnya ada notifikasi, dan terakhir ada pusat bantuan. Nah, bagaimana caranya kita melakukan penilaian terhadap kinerja kepala sekolah dampingan kita? Nah, kita arahkan kursornya pada pengawas ini. Ada tanda panah ke bawah, kita klik itu, maka muncul yang tersembunyi, maka muncul sebagai tim kerja. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada sebagai tim kerja inilah bahwa seorang pengawas harus melakukan penilaian terhadap kepala sekolah. Kenapa? Karena dia merupakan bagian tim kerja dinas yang ditunjuk oleh kepala dinas, yang di-SK-kan oleh kepala dinas, dan sebenarnya adalah dalam rangka membantu kepala dinas, karena secara legalitas formal yang nanti akan menandatangani dokumen penilaian itu adalah kepala dinas. Nah, karena banyaknya jumlah sekolah, tentunya tidak memungkinkan kepala dinas door to door berkunjung melihat semua sekolah yang ada sekabupaten, maka pengawas adalah perpanjangan tangan dari kepala sekolah untuk melakukan penilaian. Nah, kita ikuti langkah berikutnya. Setelah kita buka seperti ini, ya, kita klik sebagai tim kerja. Nah, muncul seperti ini, ya, muncul seperti ini. Pada bagian sebelah kanan ini terlihat. Ini untuk awal tahun atau semester awal dari tahun yang bersangkutan. Di sini terlihat penilaian kepala sekolah. Di atasnya ada rentang periode waktunya, 1 Januari sampai 30 Juni. Ya. Jadi sebelum 30 Juni itu harus dipastikan bahwa itu sudah dilakukan penilaiannya. Nah, caranya sebelah kanan ini ada bagian hitam, kotak tulisan putih, ada kotak hitam, lakukan penilaian, kita klik itu. Ya, kita klik.
Nah, setelah kita klik, maka muncul kotak dialognya seperti ini, ya. Maka kita lanjutkan dengan mengklik cek penilaian. Cek penilaian, ya. Setelah kita klik cek penilaian, muncul lagi kotak dialognya seperti ini. Nah, ini ada berisi rekapan sekolah-sekolah yang menjadi sekolah dampingan kita. Dengan urutan ada nama kepala sekolah, jabatan, kolom berikutnya jabatan, kolom berikutnya satuan pendidikan, kolom berikutnya jadwal praktek kinerja, kolom berikutnya status praktek kinerja, kolom berikutnya status perilaku. Kemudian pada bagian kanan ada tanda-tanda biru. Di situ tertulis nilai. Itu menunjukkan bahwa sekolah tersebut sudah siap untuk dinilai. Karena kepala sekolah telah melakukan langkah-langkah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah, maka baru bisa muncul seperti ini. Sudah disusunnya jadwalnya seperti ini. Jadwalnya sudah terlihat. Kemudian rating observasi. Cuma belum ditindaklanjuti oleh pengawas. Di sini ada keterangan belum dinilai. Nah, kepala sekolah bisa melanjutkan penilaian dengan cara mengklik yang tanda biru, tulisan ada tertulis di situ nilai. Kita klik itu, nilai. Nah, setelah kita klik nilai, maka muncul lagi dialognya seperti ini. Kita yang pertama mengobservasi praktek kinerja. Nah, itu yang sudah dibuat jadwalnya oleh kepala sekolah. Tentunya jadwal ini adalah dikoordinasikan dengan pengawasnya. Karena itu perlu diatur supaya tidak berbenturan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Maka perlu di sini dibangun koordinasi dan komunikasi oleh kepala sekolah terhadap pengawasnya. Tetapi kalau pengawasnya tidak mengkomunikasikan itu, tentunya harus inisiatif itu datang dari kita sebagai seorang pengawas. Dihubungi kepala sekolahnya. Dan kitalah yang tahu beberapa sekolah binaan kita di dalam menyusun, mengatur jadwal itu diupayakan jangan berbenturan bersamaan dengan sekolah yang lain. Kemudian di situ ada di bawahnya bisa juga selain kinerja yang akan dinilai, juga ada perilaku kerja. Nah, itu juga dinilai. Dan sebelum melakukan penilaian, maka perlu kita di bawahnya ada tulisan periksa, yaitu kita cek dokumen-dokumen yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah, termasuk bahagian yang terintegrasi dengan penilaian ini. Apakah sekolah itu sudah mengunggahnya, sudah menguploadnya? Perlu itu dilihat dulu dengan cara mengklik periksa ini. Periksa. Nah, kita lihat. Inilah dokumen-dokumen sesuai dengan pilihan kinerja oleh kepala sekolah. Ya, kita cek. Nah, di sini sudah dikumpulkan. Warnanya hijau. Di sini juga sudah dikumpulkan warnanya hijau. Kalau seandainya belum dikumpulkan warnanya tidak hijau, maka kita perlu hubungi kepala sekolahnya supaya dokumen itu diunggah. Sebab kalau sudah dilakukan penilaian, tentunya itu tidak bisa diunggah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dokumennya tidak lengkap, ya tentunya tentunya itu merupakan bahagian yang menjadi akumulasi nilai dari sekolah yang bersangkutan. Ya, tentunya kepala sekolah tidak menginginkan itu. Karena otomatis nilainya akan rendah. Kita coba kembali ke belakang. Ya, kita coba langsung lakukan penilaian. Kita coba lakukan penilaian untuk sekolah ini.
Dengan cara mengklik observasi kinerja. Kita klik itu. Ya. Setelah kita klik, maka muncul kotak dialognya seperti ini. Dan langsung saja kita klik lagi nilai. Pada bagian kiri, bagian bawah, kita klik nilai. Ya, kita klik nilai, kita lihat. Maka tampil seperti ini. Di sini terlihat pada bagian ini ada target perilaku pilihan kepala sekolah. Jadi di situ ada 3 perilaku yang kepala sekolah yang kita simulasikan untuk dinilai ini memilih 2 dari di antara 3 itu. Yang pertama, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Kemudian yang keduanya, kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Nah, caranya kita menilai pada bagian bawah ini, karena yang dipilih ada 2 perilaku pilihan kepala sekolah, target 2 target perilaku pilihan kepala sekolah, maka di bawahnya belangko penilaiannya, instrumennya juga muncul 2. Nah, 2 di sini ada 3 kategori kualifikasi apa yang dilakukan oleh kepala sekolah waktu kita mengobservasinya. Yang pertama tentunya belum dilakukan. Jadi kepala sekolah belum melakukan apa-apa kalau ini kita pilih. Yang kedua, dilakukan tapi belum efektif. Kepala sekolah telah berupaya maksimal, tentunya terlepas dari apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah dengan maksimal, tetapi tentunya masih ada celah-celah yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, dilakukan dan efektif. Nah, ini sudah mantap ini. Dilakukan sudah efektif. Kalau ini dipilih, berarti kepala sekolah sudah melakukan dengan sangat ideal sekali. Jadi tidak ada lagi yang perlu mungkin kalaupun ada rekomendasi dari kita sebagai penilai atau sebagai pengawas, tentunya rekomendasikan, lanjutkan dan pertahankan. Tentunya tidak mungkinlah nilainya secara umum ya, walaupun satu-satu ada, tidak mungkinlah itu sudah sangat ideal. Maka kalau saya melakukan pengamatan dari beberapa kepala sekolah, posisinya itu banyak pada yang nomor 2 ini. Kepala sekolah sudah melakukan, namun ada bagian-bagian tertentu yang perlu lagi ditingkatkan oleh kepala sekolah untuk kemajuan sekolah, kemajuan kinerja sebagai kepala sekolah yang perlu ditingkatkan. Kemudian di sini sebelah kanannya kita beri catatan, ini opsional. Dalam pengamatan kita itu opsional, boleh diisi, boleh tidak. Namun sebaiknya diisi supaya kepala sekolah memahami juga apa yang nanti perlu ditingkatkan di sekolahnya. Di sini juga pada bagian yang kedua ini bisa juga dikasih catatan oleh penilai, oleh pengawas apa yang didapatkan di dalam observasi. Kemudian setelah kita lakukan 2 penilaian itu, seandainya kita pilih ini adalah yang bagian tengah, ya sudah dilakukan, namun belum ada bagian-bagian tertentu yang belum efektif dan itu perlu ditingkatkan. Sehingga kinerja kepala sekolahnya ini sudah mengarah kepada nanti setelah kepala sekolah menindaklanjuti refleksinya, karena sesudah ini kepala sekolah juga akan merefleksi dan melakukan pengisian kembali. Sesudah itu baru dinilai kembali oleh pengawasnya. Baru akan menjadi nilai akhir di kinerja kepala sekolah di semester tersebut.
Kemudian setelah kita mengisi materi konten yang diamati pada dua bagian yang dipilih tadi, di bawahnya baru kita isi rekomendasi yang nanti akan ditindaklanjuti oleh kepala sekolah. Nah, sebagai contoh, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya menulisnya seperti ini. Setelah melakukan observasi kinerja kepala sekolah dan telaah dokumen yang terkait praktek kinerja sesuai dengan pilihan kepala sekolah, serta melakukan wawancara dan diskusi dengan kepala sekolah. Jadi dalam teknik penggalian datanya itu adalah tidak hanya 1 hari, teman-teman. Jadi betul-betul diamati dalam rentang waktu 1 Januari sampai akhir semester itu. Jadi kita berkunjung ke sekolah, melakukan wawancara, melihat-lihat dokumen yang terkait konten tersebut. Itu bisa sebagai galian-galian data yang kita dapat untuk menentukan kesimpulan akhir di dalam melakukan penilaian. Jadi saya ulangi, rekomendasinya berbunyi, setelah melakukan observasi kinerja kepala sekolah dan telaah dokumen terkait praktek kinerja sesuai dengan pilihan kepala sekolah, serta melakukan wawancara diskusi dengan kepala sekolah, disarankan kepada kepala sekolah agar praktek kinerja yang sudah dilakukan dengan baik dapat ditingkatkan dan dijaga konsistensinya secara terus-menerus sehingga terbangun budaya mutu dengan baik di sekolah. Terkait transformasi pendidikan yang rata-rata menjadi fenomena umum hampir di setiap sekolah, yaitu belum meratanya kemampuan guru terhadap penguasaan IT, disarankan dengan kepemimpinan kepala sekolah dan kebersamaan serta kolaborasi dari semua unsur dan personil di sekolah, secara perlahan itu bisa dieliminir. Nah, kalau itu sudah selesai, maka kita simpan, kita kumpulkan, maka nanti akan muncul di akun kepala sekolah akan menindaklanjuti rekomendasi kita ini, yaitu kepala sekolah melakukan refleksi. Namun kali ini saya belum memencet kumpulkan, tetapi baru simpan dalam bentuk draft. Nah, ini juga bisa kita cetak, ada tanda printer di sampingnya, kita cetak, kemudian nanti bisa kita lihat dokumennya itu akan muncul dan juga bisa kita simpan tentunya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah. Nanti kita lanjutkan dengan tahap berikutnya, melakukan penilaian setelah kepala sekolah melakukan refleksi dari rekomendasi kita. Demikian, namun sebelum kita akhiri, jangan lupa teman-teman untuk bantuannya subscribe dan share kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.